Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bener ini. Selamat datang di podcast. Ini podcast apa namaku? Namaku sekarang aku baru ketemu. Podcast kejar tayang. Oh, Dikejar-kejar karena tayang. Podcast kejar tayang. So, topik kali ini yaitu, nah menarik sih, yaitu tentang ngomong di belakang atau ngomong di depan. Atau itu ngomong depan atau ngomong di belakang. Ini lebih ke arah hmm. kayak misalkan kita ngomong, kita nggak suka ke orang nih. Lebih suka konfront depan atau belakang. Ini opiniku dulu atau opinimu dulu, Gib? Enaknya. Opini dulu. Oke dulu. Kalau aku pribadi adalah orang yang gimana ya, jujur aku suka ngomong kalau ada orang misalkan mending ngomong depan, jadi ngomong belakang. Aku lebih baik ngomong di Hmm. belakang dulu. Kenapa? Pertama ngomong belakang itu kita menyiapkan mental. Misalkan nih, Sakib gak suka sama aku nih. Hmm. Oke gini gini gini. Ya. Aku ngomong langsung, bisa jadi aku belum siap mentalku menerima omongan seperti itu. Malah jadi drop. Hmm. Nah, kalau misalkan ada rumor nih Sakib gak suka sama aku lebih ke jaga jarak. Wah, kayak Sakib gak suka aku deh. Aku lebih ke jaga jarak dulu. Oke. Nah, jadi kalau aku pribadi itu. Tapi kalau aku orangnya asli, pribadiku asli, aku Hmm. depan berani, belakang berani. Misalkan aku Oke. ngomong depan langsung direct, saya nggak suka sama aku, nggak suka. Tapi belakang makin kenceng, tergantung orangnya. Jadi Ah. kalau misalkan aku titik benci kau banget nih, misalkan ya udah, depan berani, belakang makin keluar-keluar. Aku orang gitu. Justru aku termasuk orang kategori yang membahayakan. Nggak A, nggak B, tapi AB. Oh. Karena aku orang yang dua-duanya berani. Gitu. Kalau satu sakit gimana? Dalam menyikapi orang, gibain Kalau orang, dalam menyikapi orang, gimana tuh? gimana ya? Mungkin kayak aku hampir hampir mirip sama kau. Tapi gini, kalau misalnya aku tuh, kalau misalnya orang nggak suka sama aku, karena emang aku tipikal orang yang nggak peduli ya sama Hmm, terhadap lingkungan sosial. Kalau orang oke. emang nggak suka sama aku, ya udah, silakan lo nggak suka sama gua. Tapi apa? Tapi aku akan punya asumsi karena lu belum tahu gue seperti apa. Oke. Karena berarti kau Nah, lebih ke karena arah kan asumsi orang dulu. asumsi orang gini. Kalau aku gini, kalau aku selalu punya pendapat, eh, eh, lu terserah mau ngomongin gue seperti apa, lu terserah, lu boleh menilai gue seperti apa, ya udah. Penilaian lu terhadap gue, ya itu penilaian lu. Tapi itu nggak merubah gue seperti apa. Oke oke. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya untuk ngomong di depan atau di belakang, kalau misalnya ketika aku nggak suka sama orang, itu aku lebih langsung soalnya. Tapi kayaknya Langsung. aku bakal mungkin sama kayak aku, mungkin aku di belakang dulu, kayak konsultasi dulu deh, atau enggak Oke. mungkin dijadikan, atau enggak mungkin nanti omongan orang yang tidak menyukai aku. Masalah gini ya, ketika orang nggak menyukai aku pasti itu akan jadi timbal balik kan, kalau Benar-benar. ngomong depan dan ngomong belakang. Iya, setuju setuju Nah, banget. jadi ketika misalnya ada orang nih mungkin nggak suka sama aku, itu itu bahkan perkataannya akan aku jadikan bercandaan, karena aku mau lihat responnya, lu kayaknya ada punya masalah ya, masih sakit ini. Terus nah, kalau dia tiba-tiba marah ke aku, kan aku hanya balikan perkataan Anda. Oke. Tapi masalahnya gini, banyak orang nggak jujur. Gimana dong? Saya kan banyak orang saya kan aku ngomong kau nih, Hmm, Sakip orangnya kayak tuh Sakip so asik. Nah, pas ketika ketemu memang ya Sakip so asik, tapi di saat tertentu. iya, Jadi kayak lebih ke arah dia mengurangi omongannya. Dia bener omongannya itu mak agak direm gitu loh. Jadi akhirnya nggak ngaku. Biasanya orang kalau depan langsung iya, jarang ngaku. iya sih, bener sih. Soalnya itu fenomena yang suka aku lihat juga ya. Kayak Jarang misalnya ngaku orang. Kalau udah ditembak langsung saya kan, kau ngomongin aku di belakang ya? orang Ngomongin apaan? Saya gitu. Lah kau tahu orang gini lah. pas Kalau kata orang itu, di, nah, nah, bener. Karena oke, mungkin ini tidak terjadi dengan aku, mungkin terjadi dengan temanku. oke, gimana tuh? Jadi gini, temanku tuh membicarakan seseorang Oke, yang dimana seseorang ini punya kredibilitas ya, kalau di Kutahya sendiri itu tinggi lah istilahnya. oke. Maksudnya pemikiran nalarnya itu dia benar, sementara orang yang hujat ini emang pemikirannya agak otaknya miring lah, Oke. Tolol, oke. tolol lah bisa dibilang. Nah, dia menyerang orang yang seperti yang punya kredibilitas yang tinggi, yang orang aku tanya tahu lah nalarnya seperti apa. Nah, terus itu nyampe ke telingaku, nyampe ke Oke, telingaku, aku langsung nyampe ke telingaku, aku langsung ngomong ke orang yang orang yang ngatain.
Oke, oke, oke. Misalnya ada lu lu ngomongin si ini ya, langsung tuh pada saat itu dia nggak ngaku. Enggak kok, gue nggak pernah ngomongin dia jelek-jelek, gue respect banget sama dia, demi Oke, Allah, apa yang bawa demi Allah loh. Makanya kata aku oke, oke, oke. kayak ketika ditembak langsung kayak emang gak akan ngaku deh, padahal jujur aja itu kenanya aku loh yang ngomong, Bukan bukan orangnya bukan langsung. bukan orangnya langsung, itu aku loh yang ngomong, aku dapat omongan tersebut loh dari orang-orang, terus makanya aku memastikan kau pernah nggak ngomong seperti ini. Terus abis itu enggak kok demi Allah. Terus abis itu aku baru kayak aku ngomong kan ke orang yang dia katain, Heeh, heeh. katanya dia demi Allah gini gini gini, enggak gitu. Terus kata dia, kalau yang masuk cuma satu orang, ya mungkin dia benci sama dia. Masalahnya yang masuk banyak Oke, dari oke. berbagai arah gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia ngomongnya banyak, berarti dia pernah ngomong ke, maksudnya si orang yang ngatain ini berarti pernah ngomong ke banyak orang. Berarti Oke, kayak oke. kok tolol gitu kok. Oke, menarik, menarik. Jadi, oke, ini mungkin terjadi di Korea juga mungkin ya. Jadi, Ah, ada sebuah permusuhan yang dibuat oleh opini publik. Misalkan, aku gak suka oke. sama si A nih. Aku misalkan, Hmm, kau gini, kau itu sama aku teman, tiba-tiba kau bermasalah sama aku. Aku iya, benci. Ternyata, pas aku ngomong sama si orang B, B juga benci. Si iya, B sama ketemu orang C. Jadi kayak berawal dari satu orang, nyebar. Kayak, iya ya, aku dulu dia awalnya biasa jadi gedek gitu loh. Aku jadi musuh publik. iya. Jadi kayak sebuah apa ya, Menghasut membuat gitu nggak sih? cerita kadang itu juga seru sih. Seru untuk kita, tapi kalau kita jadi Kita korbannya betul. Aku capek juga juga. mengalami juga seru. Tapi kalau jadi korban itu juga pusing gitu loh. Iya betul. Nah, cuma kadang gimana ya? Baik lagi, kadang susah sih menjaga apa ya, kredibilitas kita di mata sosial dan di mata Hmm, teman terdekat tuh. Karena ya beda dah. Misalkan kayak kau lah di teman-teman di mata Kerklareli, kita beda dong. Ini Iya pas di sini beda lagi gitu. Nah, itu juga nggak mudah itu. Apalagi yang susah kita saat ini tinggal di sini, yang teman-teman baru yang nggak kenal kita. betul. Taunya saat ini Yang kita ngomong kasar, menjudge hmm, orang. Padahal dulu ya kita ya ya sama-sama susah ya gitu loh, butuh iya bertahan betul. hidup Ah, gitu. kita hihi, mungkin kita punya pemikiran A B C juga yang sama gitu. Iya sih. Tapi emang fenomena sekarang itu emang orang jujur sih, jarang banget nggak pernah jujur ya, terlepas siapapun ya, entah itu koruptor, Iya entah betul. sang pangeran Ferdi Sambo pun tidak pernah jujur. Wow, tapi dia jujur loh di akhir persidangan. Tapi kan ancamannya kuat dulu kan. Balik lagi, orang kalau ditembak pun mesti ya sekelas seorang Ferdi Sambo pun juga masih beralasan loh. Padahal dia Ah, udah punya betul. kekuatan, punya backing yang kuat, masih beralasan. Gimana kita yang nggak punya Iya. apa-apa, apalagi menghadapi orang yang ya kroco-kroco itu, yang bukan lawan kita saat ini. Gitu. Gimana kalau di masa depan, ya, udah dunia kerja gitu loh, yang orang lebih Hmm, berbahaya lagi akan lebih banyak mungkin. benar. Apalagi belum lagi sekarang tuh zamannya era teknologi tuh. Wah, udah tuh. Contoh gimana contohnya? Kayak Contoh apa? gini. Nyebar berita A, di screenshot Iya benar. Nyebar omongan kita berita A. pribadi. Ya. Nah, ya gitu. Nyebar nyebar berita A. Terus abis itu eh, terkadang ya dengan era teknologi ini semakin mudah membicarakan apa ya? Semakin mudah orang tuh membicarakan di belakang, Oke, oke. Makin anonimus baik banget pakai akun-akun. anonimus gitu. Hmm, Kayak misalnya kita ya mungkin apa ya, di kota sendiri lah gitu. Contohnya, bukan makanya di kota, mungkin ada di satu kota. Mungkin oke. gini, karena saking banyaknya populasi mahasiswa Indonesia, Mm-mm. sehingga kita tidak bisa mengontrol dong orang-orang tersebut gitu. Oke, oke. Terus abis itu ya udah, eh, terus ini contohnya kayak misal, oh, A sama B, si A nggak suka sama B, nanti akan ngomong gitu, Iya, ya. lu jangan deketin si B ya, si B tuh begini begini begini.
Bahkan pun itu bisa dicekoki ketika misalnya nih ada, misalnya kalau kita di Turki ya, Hmm. kalau sih nanti akan ada yang baru datang, Iya, ada yang baru saya datang, benci nah A terus nih, si An ini misalnya didoktrin. kayak emang ngurus anak baru gitu. Nah tapi si A nya bakal mungkin akan membuat masa, lu jangan deketin si B ya, si B itu begini 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 begitu gitu. Padahal mereka ini masih baru, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuguhi gitu loh. Dan kalau misalnya ceritanya adalah bohong, pasti kan kasihan juga si B nya kayak dikucilkan. Oke, oke. Tapi kau setuju gak dengan cara seperti itu? Tidak setuju. Aku setuju. Anjing, aku setuju nih. Kenapa setuju? Pertama, aku dulu Ah, ya. oke. Karena kita mengambil hal buruk dengan si anak-anak baru tuh sebenarnya jangan seperti itu gitu. Itu. Gimana gimana? Sebelum jadi Jika misalkan aku sama kau bermasalah nih, otomatis aku oke, beropini masa agar apa? Agar takutnya kalian nggak jangan seperti kena aku. Itu gak kalau aku cocok dengan pribadi. kau, dengan Jangan kau apa seperti dengan kena aku? aku. Nah, misalkan kita bermasalah nih. Iya. Nah, otomatis aku cerita ke anak baru, jangan sampai anak baru kayak aku bermasalah sama kayak Sakib. Oh, Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tampol-tampolan fisik itu ada mungkin laki-laki ya. Tipikal iya, laki-laki tampolan fisik. Tampolan cewek adalah dengan cara drama. Kalau iya. orang yang cerdas itu apa? Dengan cara mematikan, yaitu disendirikan. Orang dengan dikucilkan, maka dia nggak punya rantai kehidupan. Sepertinya kayak di Nah, zaman dulu nih. Orang kau berburu, kau saya benci sama aku, kau hmm, dikucilkan, kau kayak mati. Karena udah nggak punya apa-apa. iya, Teman-teman nggak betul. punya, opini publik nggak ada. Itu ada orang paling jenius. Nah, aku tipikal kayak gitu. Kau benci orang, disabotase semua. Gitu. Jangan sampai orang ini ada mata baik gitu loh. Karena orang kau benci itu, opsi cuma dua. Hmm, Kalau nggak kita bermaafan, kalau nggak udah pindah-pindah kota. Jadi oke. lupa, jadi kayak ya udahlah bodo amat. Karena udah kayak udah gak pernah ketemu. Tapi kalau selama masih satu kota, Hmm, nggak akan pernah bisa akur. Banyak opini publik yang masih berrumor berterbangan itu sih. Itu kalau aku pribadi. Kalau kau oke. gimana? Kalau menurutku, kenapa aku bilang gak setuju? Oke, misalnya aku mau kau bermasalah, Hmm. mungkin aku akan, tapi tergantung masalahnya seperti apa. Oke. Kalau misalnya masalahnya mungkin perbedaan prinsip atau enggak memang apa ya, memang kita ada suatu kono yang memang kita permasalahkan atau enggak mungkin masalah rumah segala macam. Hmm. Oke, itu mungkin apa ya, mungkin aku akan cerita gitu ke anak-anak baru, tapi aku dengan gini, gue cerita supaya lu paham, tapi apa, bukan berarti dengan gue cerita dia misalnya kau seperti ini gitu, misalnya Neba Hmm. bermasalah tentang masalah apa, Neba ini nggak bisa nih ngatur keuangannya, Neba nggak bisa apa, eh, pokoknya manusia bodoh lah gitu misalnya. Oke, oke, oke. Nah, tapi aku akan bilang ke mereka, ini pendapatku, bukan berarti kau juga harus mengucilkan Neba. Oke, oke, Nah, jadi oke. kau juga harus punya apa ya? Kau juga Edukasi. harus, aduh, jadi kayak aku mengedukasi, ya kau harus berteman sama Neba. Siapa tahu Neba juga punya alasan tersendiri gitu. Oke, tapi kan Mengapa gini, seperti Gip. itu? Tapi kan gini, Nah, Gip. entar Kayak, dulu. oke, oke. Gimana? Ya kan kayak Nah, misalkan, kecuali kalau orangnya psikopat, oh, oke, oke. baru tuh emang harus diputus. Karena apa? Karena dia psikopat. Oke, oke, oke. Bisa ngebunuh lu kapanpun Oke, oke. Tapi kadang yang lu mau juga gitu. dilematis kayak gini sih. Ada orang gibah, orang yang nggak deket. Misalkan aku sama kau nih, nggak deket gibah. Hmm, Ada juga yang deket gibah. Tapi susah. Misalkan kayak contoh gini. Aku sama kau berteman nih. Terus ada orang ya. bilang, loh bang, kenal gak sama Bang Sakib? Kenal. Dia, oh dia mah jelek, bodoh, tolol. Hmm. Dia bilang ke kau. Padahal aslinya kita teman. Karena teman kita saling menghina. Ya, betul. Nah, tapi orang lain bahkan, wah parah ya ternyata Bang Nebas sama ini benci Bang Sakib. Ke orang ketika Nah, ngomong, mana Bang Sakib? Orang Sakib aja tolol, gak guna. Otomatis orang, wah parah ternyata mereka gak cocok. Nah, nah, itu kadang kitanya sendiri gak masalah karena kita deket, kita saling hina gitu. Karena teman nah, kita saling hina gitu. itu akan sebenarnya kalau misalnya orang itu pintar, Mm. ketika misalnya kau kau bicara kenal Sakib gak? Terus kau mengucapkan itu pasti apa ya? Kalau kita kita tuh akan mengucapkan hal seperti itu kalau sambil ketawa gak sih? Iya ya. Kayak, Sakib bodoh, dia tolol, kapan lulus?
mungkin akan dengan intonasi dan ada yang berbeda dengan ketika kau marah gitu, ketika kau Iya, nggak iya. suka. Tapi Kalau kadang orang gitu yang pintar kan. pasti, Soalnya bukan gini kalau sih. orang pintar pasti dia akan mencerna. Oh, kayak deket nih sama Sakib gitu. Dan begini, kalau mereka benci kenapa mereka kok masih bareng? Nah, ya kan. Itu orang Ya, pintar. orang pintar dan juga dari nada bicaranya kan akan beda gitu. Kecuali baru, misalnya, kok kenal Sakib? Oh, si anjing itu. Udah lu nggak usah gini-gini. Jadi kayak kalau misalnya itu mainnya kalau konotasi itu menghasut kan orang tuh bisa bedain ya mana menghasut mana menghina. Hmm. Kalau menghina pasti udah deket biasanya. Ya, baik lagi. Kalau menghasut, Konteksnya pintar atau enggak pendengarnya. nah itu sebenarnya Itu. balik lagi Jadi emang penerimanya. penerima dan penyampai pesannya ya. Gitu. Karena kadang Mm-mm. saya kan ada gibah nih. Oh, ternyata ini kata siapa? Kata Sakib. Aku mikir. Ya memang. Kalau Sakib memang nggak kaget tuh. Tapi ya gitu sih. Iya, Tapi ada tapi pemakluman dalam iya. penghinaannya ya udahlah emang ya kira-kira kenal gitu loh. Ah, nah, aku mau nanya ke kau tadi masalah yang dikucilkan. Oke. Kalau misalnya seandainya memang misalnya orang itu punya track record yang buruk lah dalam pergaulan dan mungkin yang ngomong itu nggak cuma satu orang. Mm-mm. Karena aku juga membaca di mana aku kutip dari perkataannya ini, kalau nggak salah Panji. Apa Panji tuh? pernah ngomong, kalau nggak Panji Deddy Corbuzier gitu, pernah ngomong hal seperti ini. Kalau misalnya yang ngomongin lu cuma satu orang, itu berarti ya udah lu nggak usah terlalu berpikir. Karena apa? Karena emang dia nggak suka malu. Oke, oke. Ketika orang yang membicarakan keburukan lu itu mungkin bisa dibilang setengah dari populasi tempat lu tinggal, berarti apa ada yang bermasalah dengan lu. Oke, oke, oke. Nah, maksudnya kayak itu kan balik lagi ke dirinya dia, balik lagi ke dirinya dia masing dirinya dia seperti itu. Akan tapi kalau misalnya nih dia dikucilkan, itu bukan nanti akan dia punya rasa potensi bunuh diri ya. Ya, sebutku ada harga yang dibayar gitu loh. Pada akhirnya Ya. ya kita sebagai orang, saya kan gini, kau benci orang, harapan ke orang itu apa? Hmm. Jika ke orang yang benar-benar beragamis, maka dia mendoakanmu, dapat hidayah Ya. berubah. Kalau untuk orang manusiawi, mendoakan orang itu agar tumbang. Kita beradu pada logika itu. Kayak misalkan kalau benci orang nih, Ah. saya kayak udah mati aja dah, kayak enaknya itu. Bahkan di titik bernafas pun salah gitu loh. Sampai tahap Ah. dimana kayak kau mungkin gedek gitu, ya kan baik lagi kan, tergantung tingkat gedekannya. Mungkin saja jadi gini, aku sama kau gedek nih, ternyata nemu orang Ah. gitu, contohnya Wawan, makin gedek, otomatis kebencian ke kau berkurang karena aku fokus ke orang yang lebih gedek lagi gitu loh. Iya, paham. Nah, jadi kayak pada akhirnya setiap detik, setiap hari kita kan musuh-musuh lebih tinggi. Yang dulu benci jadi kok ternyata ini masih mending, sifatnya masih mending. Jadi kayak ada kalanya kita memaafkan orang dengan waktu. Atau enggak dengan memusuhi dengan musuh yang sama. Maksudnya contohnya gimana? Gini, misalnya, aku sama aku bermusuhan. Oke. Terus si A muncul dengan karakter yang aneh. Nah, kita Yang berteman dimana lawan membuat, dia. nah iya, kita berteman melawan, kita berkoalisi untuk melawan dia. Jadi yang tadinya kita musuhan nih. Ya, Terus karena tadi mungkin, karena tadi kan kata kamu kayak ada apa? Kayak setiap hari akan nambah musuh baru dan musuh tersebut akan semakin tinggi. benar, 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 Nah, benar. terus masih A ini kebetulan aku sama aku kita kenal. Kita tahu karakternya seperti apa. Makanya kita akhirnya Oke, kita bersatu untuk menumbangkan dia. benar. Itu terjadi mungkin di konya mungkin ya. Jadi kita berteman bukan karena kita cocok, tapi kita awalnya gedek satu orang jadi berteman. Ini juga terjadi di Jadi sini. kayak common enemy itu loh. Jadi kayak misalnya kayak mikir, Iya, ya juga ya. Kita lama-lama berteman, anjing, kita berteman karena benci orang ini ya. Nah, itu jadi pertemanan. benar. Plusnya kita, minusnya ke dia. Iya betul. Menarik sih. Ini berarti kita obrolannya sama ya, di titik sama. Karena apa ya? Karena mungkin apa ya? Ikatan pertemanan itu bisa bisa dibentuk dengan cara Karena memusuhi benci. dengan orang yang sama. Iya sih, wah ini menarik sih karena ya mungkin nggak semua orang seperti itu ya. Apalagi kalau di Indo, Iya, aku nggak menjamin seperti itu di Indo ya. Karena di Indo, kau nggak cocok ganti teman gitu loh. iya. Tapi kalau misalkan di Tapi saya, sini nggak bisa. Di Turki itu pertemanan itu terbatas. Mau nggak mau, gimana pun. Misalkan kau sama si A nih,
berjasa sifatnya beda, kita bisa berteman karena ada hal yang Iya, tak terduga. Tapi kalau di Indo, sifat dia beda, gak bakal berteman. Karena ada teman banyak, betul. kayak ada teman lama, teman SMP, SMA. Jangan di Turki, nggak bisa gitu. Nggak Hanya bisa, iya butuh, benar. nah, kayak karena kita terbatas gitu. Waduh, sepertinya emang durasi. Waduh, emang selalu saja ketika ngobrol enak ada durasi. Jadi cukup podcast kali di podcast kejar tayang, dikejar-kejar sampai tayang gitu. Jadi terima kasih udah denger podcast kita. Menarik tapi ya boleh. Aku saya pengen bahas lagi, cuma jadinya kan gibah. Iya betul. Ini udah mentok sih karena Udah mentok nih sebenarnya udah udah mentok. mentok. Ntar kalau misalnya kita menggunakan percontohan, perumpamaan, Habis. pasti kita akan menggunakan kawan contoh kawan kita. Benar, yang terdekat karena aku sama kau gak deket tuh awalnya. Kita kalau di Hairat, jujur. Iya. Kita gak Hairat Karena kita berapa memusuhi musuh yang sama dulu waktu itu emang ada tiba-tiba waktu di rumah Amja gitu lagi kenal Imam kenal yang lain berawal dari musuhnya sama lagi iya, aku berpikir emang betul. pertemanan kita dibentuk karena kebencian gitu loh Betul. Kayak emang udah gak suka sama habis itu akhirnya kita bentuk koalisi. koalisi dan itu ya mungkin teman-teman mungkin baik sih hanya orang yang relate mungkin beberapa kalau di Indo jarang sih menurutku di Indo kayak nggak cocok sama si A masih ada teman si B gitu loh Iya. lebih gak ambil pusing ya karena di Indo ya gitu ya aku kurang tahu juga ya mungkin ada komentar bisa ditambahin oke. Wassalamualaikum teman-teman. Kita akhiri podcast kali ini dengan astagfirullahaladzim. Ampuni sakit ya Allah. Azim. Ampuni sakit ya Allah. Amin. Anjing.